Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita masih membahas buku bahasa Inggris When English Rings the Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Materinya terkait dengan chapter 5 It's a Beautiful Day part kedua. Artinya ini lanjutan materi tentang It's a Beautiful Day. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's check it out. Baik, murid ibu, sekarang silakan buka buku halaman 106. Kita baca dulu ya. Observing and asking question. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran dari penutur di dalam percakapan. Here, what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Kita akan dengarkan dengan hati-hati guru kita membaca percakapan. Second, kedua, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Kita akan ulangi percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in a groups, we will play the roles of the speaker in the conversation. Di kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur atau pembicara di dalam percakapan tersebut. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Nah, murid ibu, sekarang kita mulai percakapan pertama at school, di sekolah. Kita baca ya. Ini percakapan antara Edo dan Siti. Siti, your house is far from your school, but you always come on time. I always go to school at 6 a.m. That's why I'm never late. Nah, kita terjemahkan ya. Siti, rumah kamu jauh dari sekolah kamu, tapi kamu selalu datang tepat waktu. Saya selalu ke sekolah jam 6 pagi. Oleh karena itu, saya tidak pernah terlambat. Nah, murid ibu, sekarang kita bahas satu-satu. Your house. Nah, ada your house di sini. Ini adalah possessive adjective yang pernah Ibu jelaskan. Apa itu possessive adjective maksudnya? Nah, kita bahas sedikit ya. Your house. Nah, ini untuk menunjukkan kepemilikan rumah kamu. Nah, kalau rumah kamu, your house, rumah dia perempuan. Ayo apa? Her house. Rumah dia laki-laki. His house. Nah, pembahasan ini terkait dengan apa? Nah, possessive adjective. Nah, perhatikan ini. Jika subjeknya I untuk menjadi kepemilikan atau possessive adjective menjadi my. Jadi rumah saya my house, rumah kamu your house, rumah dia laki-laki his house, rumah dia perempuan her house. Nah, seperti itu. Rumah kita our house, rumah kamu ini masih ya, you orang kedua your house, rumah mereka their house. Rumah milik kucing ada nggak ya? Nah, bisa diganti dengan its house. So, ini namanya possessive adjective. Sedangkan yang ini possessive pronoun. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Nah, murid ibu sudah tahu ya dengan possessive adjective. Nah, kita hapus ini dulu. Oke, kita delete.
Sekarang di sini ada is. Nah, ini adalah to be. To be is. Kita akan menjelaskan rumah ini adalah kalimat namanya nominal sentence ya. Jadi di belakang setelah to be berfungsi sebagai predikat di sini atau kata kerjanya verb. Nah, kata kerjanya nanti ini diikuti oleh adjective. Jadi sekarang kita bahas ini namanya kalimat nominal sentence. Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, menurut Ibu, jika ingin membuat kalimat di mana dia menggunakan kata sifat seperti for, ini adalah kata sifat, aturannya seperti ini. Subjek, ini your house sebagai subjek, to be is sebagai to be, dan baru diikuti oleh adjective. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sifat atau menunjukkan keadaan seperti itu. Nah, kalau di sini rumah kamu jauh dari sekolah. Jadi, your house is far from school. Your school, dari sekolahmu. Nah, seandainya kita akan buat kalimat lain. Oke, misalnya subjek ya, ingat subjek. Nah, to be ini mengikuti subjek. Jadi dia setuju dengan subjeknya. Ibu jelaskan sedikit. Nah, ini seperti ini ya, to be yang Ibu maksud. Jika subjeknya I, to be-nya am. Jika subjeknya he, she, it, to be-nya is. Dan jika subjeknya we, you, they, to be-nya are. Dan jika subjeknya jamak, lebih dari satu orang, pakai are. Jika subjeknya tunggal, hanya satu nama orang saja, pakai is. Nah, menurut Ibu, ini yang disebut dengan penggunaan adjective. Subject, to be, adjective. You are beautiful. Kamu cantik. I am handsome. Saya ganteng. Nah, jadi kata sifat diletakkan setelah penggunaan to be, di mana to be ini merupakan kata kerja dari kalimat yang menggunakan adjective. Oke, bagaimana murid Ibu? Sudah paham? Sekarang kita masuk ke buku tadi. Nah, ini dia. Tadi udah Ibu jelaskan ya subjeknya. Oke, so your house is far from your school. Ini kalimatnya sudah benar karena sudah ada to be dan inilah kata sifatnya. Ibu berulang-ulang menjelaskan supaya kamu paham ya. Nah, yang di bawah mana yang kata sifat? Late. Nah, ini adalah kata sifat. Nah, mana to be-nya? Nah, ini disingkat. To be-nya disingkat. Jadi, menurut Ibu jangan salah membuatnya ya. Ibu jelaskan. I am itu bentuk panjangnya. I am. Kalau disingkat menjadi am. Nah, jangan sampai salah. Ini seperti ini ya. Oke, I'm never late. Saya tidak pernah terlambat. Boleh penggunaan never, always sebelum kata sifat? Boleh. Nah, itu namanya adverb of frequency. Jadi ini adalah penggunaan adverb of frequency. Never ini tidak pernah, rarely artinya jarang, seldom, kadang-kadang, ini juga kadang-kadang. Seldom jarang, occasionally kadang-kadang, sometimes kadang-kadang, often sering, generally. Ini sama dengan usually atau biasanya, tapi kalau dilihat presentasi ini adalah 80% di bawah usually ya, biasanya, dan usually biasanya juga, dan always selalu. Nah, kita bisa gunakan adverb of frequency untuk menjelaskan ini keadaan apa di dalam kalimat ini. Kalau kita bilang saya kadang-kadang terlambat, maka I am sometimes late. Nah, saya kadang, atau kita pakai adverb frekuensinya misalnya ini,
always. Nah, kita bisa bilang I am always late. Saya selalu terlambat. Oke, itu yang disebut dengan penggunaan adverb of frequency, bisa diletakkan di depan kata sifat atau di awal kalimat sebelum kita menjelaskan. Baik, menurut Ibu, contoh 1 sudah paham penggunaan penggunaan kata sifat dan di mana keberadaan kata sifat itu berada setelah di dalam kalimat. Baik, kita masuk ke percakapan kedua, in Lina's rooms. Nah, di dalam rumah Lina. Ini sudah Ibu terangkan di video sebelumnya, tapi Ibu ulang lagi ya, supaya paham. Nah, kita jelaskan penggunaan apostrofi ini loh. Ini adalah apostrofi. Jadi, koma S di atas atau hanya menggunakan koma saja, apostrofi saja, itu sangat dibutuhkan dalam menjelaskan posesif atau kepemilikan. So anyway, apostrofi itu digunakan setelah nama orang atau person's name. Nah, jadi person's name. Nah, seperti ini. Jadi nama orang dulu, baru diikuti oleh apostrofi S. Nah, kalau begitu, ruangan Lina, Lina's room. Nah, ini penggunaan apa tadi? Masih menurut Ibu? Ibu sebutkan seperti apa yang apostrofi ya. Nah, apostrofi ini juga harus kamu kenal. Kalau seandainya dia nama orang itu berakhiran S, maka kita bisa gunakan dua cara. Misalnya namanya Charles. Boleh kita pakai Charles room, misalnya ruangan Charles, atau boleh kita sebut seperti ini tulisannya. Oke. Charles. Nah, gini aja. Room. Nah, ini yang Ibu bilang apostrofi saja atau apostrofi S. Nah, boleh Charles room atau boleh hanya Charles pakai apostrofi saja. Gitu. Paham? Nah, kalau seandainya jamak. Nah, kalau seandainya jamak gimana? Misalnya teman saya, my friend. Temannya banyak, my friends. Nah, kita cukup memberikan apostrofi saja. My friend's room. Ruangan teman-teman saya. Nah, jadi untuk jamak kita cukup memakai apostrofi tanpa penggunaan S-nya. Nah, bagaimana? Ini bukan tambah ya, tapi sama dengan. Boleh yang ini di atas, boleh di bawah. Nah, kalau untuk yang jamak, ini untuk yang jamak atau plural. Oke, paham ya? Sekarang kita baca. Lina, your room is very unique. Nah, ini subjeknya, ini to be-nya is. Oke, Ibu tandai ini to be-nya, dan ini adalah kata sifat. Mana yang kata sifat? Unique. Very ini adalah adverb untuk menunjukkan sangat. Ruangan kamu adalah sangat unik. Nah, kembali Ibu jelaskan ini supaya jelas. Kalau murid-murid Ibu ingin menambahkan kata very, maka dia diletakkan di depan kata sifat. Berarti subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh very, ini adverb ya, baru diikuti oleh kata sifat adjective.
adjective. Nah, Ibu menjelaskan sederhana saja, tidak Ibu jelaskan noun phrase, adjective phrase, nanti kamu bingung, tapi ini aja yang diingat untuk anak SMP ya. Subject, to be, very, kata sifat. Jangan kata sifat baru very, salah. Nah, bisa seperti ini juga penggunaan ini namanya adverb of degree ya, very slightly, slightly, quiet, very, extremely. Nah, ini bisa kita disandingkan dengan kata sifat. Nah, gitu. Jadi nggak harus very aja ya. Kita bisa ganti dengan slightly, atau quiet, atau extremely, dan banyak lagi. Jadi kalau kamu baca-baca buku pasti akan sering menemukan ini. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan little, little, big, agak besar, seperti itu. Nah, jadi jangan hanya terfokus pada itu. Yang terpenting ini namanya adverb of degree, di mana letaknya harus berada di depan kata sifat. Jadi Nina, ruangan kamu sangat unik. It has things with many different colors and shapes. Ini mengacu ke ruangan tadi ya. Ruanganmu memiliki benda-benda atau hal-hal with many different color, dengan warna-warna yang banyak dan bentuknya. Jadi warnanya banyak sekali, berbeda-beda, dan bentuknya. Bisa kita artikan kamarmu memiliki banyak hal dan dengan berbagai warna dan bentuk. Yes, that's right. Nah, ini juga kata sifat. Ya, itu benar. Maka ini is ya, tapi disingkat dengan that. That is menjadi that. That's. Nah, boleh. Benar. It has two pink chairs, a red bed, a rectangle table. Nah, itu maksudnya ruangan tadi, kamar tadi memiliki dua kursi pink, sebuah tempat tidur merah, dan sebuah meja berbentuk rectangle, persegi panjang. Nah, ini juga harus Ibu jelaskan ini. Jadi materinya banyak ya, agak padat gitu. Ini penyusunan kata. Jadi kalau mau nyusun kata, itu jumlah dulu. Jumlah. Setelah jumlah baru diikuti oleh warna, baru diikuti oleh kata benda atau noun. Jadi kalau misalnya tiga meja coklat, berarti brown table. Nah, brown table. Nah, jumlahnya 3, warnanya brown. Oh my god, bendanya table. Harus pakai S? Iya. Kenapa? Karena dia jamak. Jadi artinya 3 brown tables, 3 meja coklat. Nah, jadi ini jangan terbalik-balik. Jadi kalau jumlahnya 1 ya boleh pakai contoh yang di atas, red, bed. Nah, gitu. Ini yang harus diperhatikan ya, jangan salah-salah menyusun kalimat. And a round table and a blue bookshelf. Sama ini. Nah, round ini adalah kata sifatnya juga. Oke. Dan sebuah meja berbentuk bundar dan sebuah blue bookshelf, rak buku berwarna biru. Jadi ingat aturan yang Ibu bilang, kata sifat dulu, baru kata baru kata benda. Nah, kalau jumlah, di sini Ibu jelaskan jumlah atau penggunaan artikel dulu, kemudian baru diikuti kata sifat, adjektif, baru diikuti kata benda. Nah, jadi warna ini masuk apa? Kata sifat. Jadi
Jadi nggak harus warna aja ya. Kalau yang ini contohnya round table. Oke. Kalau begitu kita buat di sini a round table. Mana yang jumlahnya ini masuk artikel ya. Mana yang kata sifatnya round, mana yang kata bendanya table. Nah, ini artikel, kata sifat, kata benda. Jadi jangan salah ya. You're alright, you're right, kamu benar. I never realized that my room is very colorful and has many things with different shapes. Saya tidak pernah menyadari bahwa kamar saya sangat berwarna. Nah, ini very ini tadi adverb ya, adverb of degree, baru diikuti oleh kata sifat. Nah, sangat berwarna dan memiliki banyak benda-benda with different shape, dengan bentuk yang berbeda. Ini different ini kata sifat, shape ini kata benda. Jadi intinya materi kita ini mengkaji tentang penggunaan adjektif dan noun dan frasa. Jadi yang terpenting Ibu jelaskan seperti ini aja. Kalau yang detail-detailnya terlalu tinggi nanti kamu pusing, karena anak SMP cukup paham, kenal ini aja sudah bagus. Oke, sekarang kita masuk halaman 107. Sedikit lagi ya. In Benny's living room. Ingat tadi ini apa pelajaran kita ini? Possessive ya. Di dalam ruang tamu Benny. Benny, your couch is very comfortable. Oke. Benny, sofa kamu sangat nyaman. Ini very ini sangat ya, sangat nyaman. Comfortable artinya nyaman. Kata sifat. Thank you, terima kasih. I like this couch too. Saya juga menyukai sofa ini. Ini juganya artinya ya, ini juga. Saya juga menyukai sofa ini. And I like the color. Dan saya menyukai warnanya. Yeah, I like dark brown too. Saya suka warna coklat pekat atau coklat tua juga. And you have a very big TV. It's awesome. Dan kamu memiliki TV atau sebuah TV yang sangat besar. Nah, ini lihat ini aturannya nih. Agak ribet lagi nih. Ibu ingatkan. Oke. Gimana susunannya yang benar? Itu adalah artikel, diikuti oleh adverb. Adverbnya mana? Very. Kemudian diikuti oleh kata sifat, adjective. Mana yang adjektifnya? Adjektifnya adalah big. Kemudian baru kata benda. Nah, itu aturannya. Very, adjektifnya big. Kemudian kata bendanya TV. Oke, sekarang Ibu kasih contoh lain untuk penyusunannya. Misalnya apa? Oke, sebentar biar besar nampaknya. Oke, kita masuk sini. Oke, kita pakai yang ini. Very slightly. Artinya sangat sedikit. Very slightly. Sangat sedikit. Enggak cocok ya. Detail aja ya, sedikit. Enggak cocok. Nah, ini aja. Slightly beautiful room. Slightly ini artinya sedikit. Jadi artinya sebuah ruangan yang sedikit cantik. Nah, susunannya sama. Ini artikel, adverb itu slightly, adjektifnya beautiful, nounnya room. Nah, ini susunannya ya. Jadi artikel. Artikel boleh artikel an, atau boleh pakai z, boleh. Nah, baru diikuti oleh adverb, adjective, noun. Ini susunannya. Oke,
And you have a very big TV. It's awesome. Itu mengagumkan. Nah, ini kata sifat. Ini singkatan dari is. Jadi it's atau boleh tulis it is. Oke, kita lanjut yang terakhir. In Siti's kitchen. Di dalam dapur Siti, milik Siti maksudnya. Sorry guys, the kitchen is small. It's not comfortable for all of us. Sorry teman, dapurnya kecil. Nah, ini yang Ibu tandai, ini kan subjek, to be, kata sifat. It is not comfortable. Ini subjeknya it's. Kemudian to be-nya is, not kalau dia negatif. Nah, ini tidak nyaman untuk kita semua. It's okay, tak apa-apa. I think it's very nice kitchen. Saya pikir ini dapur yang sangat bagus atau sangat nice itu sama artinya dengan bagus ya. Okay, look at this purple dish rack. Lihat rak piring yang berwarna ini purple ungu. Okay, it's very cute. Ini sangat lucu. Yes, and everything is very well organized. Dan semuanya is to be-nya ini very adverb, sangat teratur. Ini kata sifat. Nah, well organized kata sifat. It is a very neat kitchen. Ini sebuah dapur, nah, yang sangat rapi. Nah, jadi Ibu tandai ini sebuah dapur yang sangat rapi. Mana yang kata sifat? Nah, ini dia yang kata sifat. Nah, murid Ibu, dari dua percakapan ini mana yang kata sifat? Comfortable, big, awesome, small, comfortable, nice, cute, well organized, dan neat. Itu kata sifat. Warna juga kata sifat. Iya, seperti brown, purple itu kata sifat. Namun ini yang jelas kata sifatnya. Ingat, sebelum kata sifat harus ada to be. Nah, begitu. Jadi nggak bisa dibilang saya ruangan ini nyaman, this room comfortable. Tidak bisa. Kita wajib menggunakan to be. This room is comfortable. Baik, murid Ibu, sekian dulu penjelasan kita untuk chapter 5 lanjutannya atau parts kedua, di mana kita khusus membahas tentang penggunaan kata sifat atau adjektif dan di mana posisinya berada, serta juga Ibu sudah menjelaskan sedikit penjelasan penggunaan atau susunan suatu frasa sehingga dia terbentuk dengan benar, baik dan benar. Nah, seperti ini ya. Penggunaannya kalau kita ingin menyusun frasa ini harus sesuai jumlah adjektif dan noun, jumlah adjektif dan noun. Nah, jadi jangan sampai salah penyusunan penggunaan ini, namanya word order dalam bahasa Inggris. Baik murid Ibu, sekian dulu penjelasan Ibu, semoga kamu suka dan kamu paham, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.